Dia dulu suster. Diperkosa, dibunuh, lalu dibuang ke sumur tua. Sekarang, setiap malam, dia ngesot sambil menyeret rantai berdarah, bukan untuk menolong, tapi menjemput yang menyebut namanya Suster Melati. Namaku Melati, dan jika kau membaca kisah ini, berarti aku belum benar-benar pergi. Aku dulu cuma seorang perawat biasa, umurku baru 22 saat itu. Setiap pagi, aku menyapa pasien dengan senyum, aku bantu mereka yang demam, luka, atau sekadar butuh ditemani obrolan ringan, agar tak merasa kesepian di ruang rawat. Klinik ini kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi buatku, tempat ini adalah rumah kedua. Kau tahu apa yang paling menyakitkan dalam hidup? Bukan saat kau jatuh, tapi saat kau percaya, dan justru dihancurkan oleh orang yang kau cintai. Namanya Reno, dia mantan pacarku. Dulu kami bersama di bangku SMA, dia laki-laki pertama yang kupercaya, yang kujaga dalam doa, tapi entah sejak kapan, Reno berubah. Semakin dewasa, semakin pandai menyembunyikan wajah aslinya. Saat kami putus, aku pikir itu akhir dari cerita kami. Aku salah besar. Sore itu hujan turun pelan, gerimis, tapi menusuk. Udara dingin merayap ke sela-sela jendela klinik yang berembun. Aku baru saja membereskan alat suntik dan catatan pasien. Hari itu sepi, hanya ada satu pasien yang pulang pagi tadi. Tiba-tiba, pintu depan diketuk 3 kali, pelan, tapi terdengar berat, tok tok tok. Kupikir penjaga malam datang lebih awal, tapi saat ku buka pintu, aku langsung terdiam. Rno. Dia berdiri di sana, basah kuyup. Jaket hitamnya lengket oleh air hujan, dan matanya bukan seperti dulu, tajam, gelap, aneh. Aku cuma mau bicara, Mel, katanya, suaranya pelan tapi berat. Aku ragu membukakan pintu sepenuhnya, tapi dia buru-buru menahan dengan tangannya. Sebentar aja, aku nggak bisa tidur sebelum ngomong sama kamu. Aku bodoh, aku terlalu baik, dan saat itu aku lupa satu hal. Setan selalu masuk dari celah kebaikanmu sendiri. Kami duduk di ruang administrasi. Aku membuatkan teh hangat untuknya, walau tanganku sedikit gemetar. Entah kenapa malam itu terasa begitu berat, bahkan jam dinding klinik pun seolah berdetak lebih lambat dari biasanya. Aku masih mikirin kamu, kata Reno tiba-tiba. Aku diam, aku nyesel ninggalin kamu. Semua cewek yang aku temui, gak ada yang kayak kamu. Aku tetap diam. Tapi dalam hati, aku ingin berdiri dan pergi. Saat aku bangkit dari kursi, Reno ikut berdiri. Tapi langkahnya bukan mendekatiku, melainkan ke arah pintu utama. Lalu dia klik. Suara kunci itu menggema di kepalaku. Jantungku mulai berpacu. Reno, kamu ngapain? Tanyaku, mencoba tenang. Dia menoleh perlahan, dan senyumnya Tuhan. Senyum itu bukan senyum manusia waras. Kalau aku nggak bisa dapetin kamu dengan cara baik-baik, ya, aku punya cara lain, Mel. Aku mundur, tapi dia makin mendekat. Aku udah baik sama kamu, Reno, udah maafin masa lalu. Jangan begini, tolong. Tapi dia tak peduli, tangannya menarik kerah bajuku. Tubuhku terhempas ke lantai, aku berteriak, menjerit, meronta. Tapi klinik ini sunyi, terlalu sunyi. Tak ada yang mendengar, dia melakukan semuanya. Di atas lantai yang sama tempat aku dulu menolong bayi lahir. Di ruang yang sama tempat aku menyeka luka pasien tua yang kesepian, dan malam itu aku mati, bukan karena aku berhenti bernapas, tapi karena hatiku hancur total. Setelah puas, Reno hanya terdiam, lalu dengan kasar, ia menyeret tubuhku ke belakang klinik ke arah sumur tua yang dulu pernah dikunci karena sudah tak digunakan. Aku nggak mau hidupku rusak cuma karena kamu, katanya dingin. Aku masih sadar, napasku lemah, tubuhku nyaris lumpur, tapi kupikir, dia akan pergi, meninggalkan aku di tanah. Aku salah lagi. Dia membuka tutup sumur tua itu, mengangkat tubuhku dengan kasar. Selamat tinggal, Melati Dora. Tubuhku dijatuhkan begitu saja, aku jatuh, membentur dinding batu berlumut. Air dingin menelanku, aku mencoba berenang, meronta, berteriak, menangis, tapi air menyesakkan dadaku. Aku megap-megap, gelap, dingin, sakit, dan di dasar sumur itu, aku menangis. Hari pertama, aku menunggu ada yang menyelamatkan. Hari kedua, aku mulai bicara pada bayangan. Hari ketiga, aku tertawa sendiri. Hari keempat, aku menyerah. Tapi saat nyawaku mulai tercerabut, ada yang datang. Suara, bukan manusia, bukan malaikat,
tapi sesuatu yang lapar. Kalau kau ingin balas dendam, berikan jiwamu padaku, biarkan aku menumpang di tubuhmu. Dan aku akan membuat mereka menderita, dan aku setuju. Gelap dingin bau tanah basah, dan besi berkarat menusuk hidungku. Entah berapa lama aku terbaring di dasar sumur tua itu, waktu terasa membeku. Tak ada siang, tak ada malam. Hanya suara air tetes demi tetes, dan napasku yang makin lemah. Hari pertama, aku menangis tanpa suara. Hari kedua, suaraku benar-benar hilang. Hari ketiga, aku mulai bicara sendiri, menyebut-nyebut nama ibu, menyanyikan lagu kecil waktu aku masih SD. Hari keempat, aku mulai tertawa keras, seperti orang gila. Karena memang begitulah jadinya, saat manusia dikhianati, dan ditinggal mati sendirian di tempat seperti ini. Aku mati, perlahan-lahan, tapi yang mati cuma tubuhku, hatiku, jiwaku, tetap hidup. Dan ketika detak jantungku benar-benar hilang, dia datang, sesuatu dari dalam kegelapan sumur, awalnya hanya bisikan pelan dalam bahasa yang tak sepenuhnya ku mengerti, lalu berubah menjadi suara berat seolah ada makhluk tua dan lapar yang sudah lama menungguku. Melati, kau ingin balas dendam, bukan? Beri aku jiwamu, dan aku akan beri mereka kesakitan 1000 kali lipat dari yang kau rasakan. Aku lapar, Melati, lapar akan dosa mereka. Aku tak menjawab, tapi saat ku rasakan panas merayap di tulang belakangku, saat tubuhku yang remuk itu mulai bergerak sendiri, meski kaki hancur tak bisa diluruskan, aku tahu, aku telah menyetujuinya. Jasadku kini bukan milikku sepenuhnya. Malam itu, di atas sumur tempat jasadku dibuang, hujan turun pelan. Tak ada satupun yang tahu bahwa arwah Melati telah bangkit. Tapi desa mulai mencium aroma ketakutan pertama mereka. Pak Warjo, penjaga malam di klinik, adalah orang pertama yang melihat sosokku. Ia bercerita sebelum akhirnya mulutnya dijahit rapat entah oleh siapa. Katanya, malam itu, ia mendengar suara rantai diseret dari arah belakang klinik. Ia mengira maling masuk, lalu menyalakan senter dan berjalan pelan. Tapi yang ia lihat bukan pencuri, melainkan aku, suster berbaju putih kotor, duduk di tanah berlumpur, menggeser tubuh dengan tangan. Karena kakiku yang patah, tak bisa digerakkan, rantai panjang menempel di pergelangan kakiku. Tubuhku berlumuran tanah dan darah kering, rambutku menutupi sebagian wajahku. Tapi Pak Warjo tahu, itu aku Melati. Bisiknya, aku tak menjawab. Aku hanya tertawa pelan, dan dalam sekejap, dunia Pak Warjo menjadi hitam pekat keesokan. Harinya, ia ditemukan istrinya, duduk kaku di depan klinik, mulut dijahit kawat, matanya kosong. Dan ia terus menggumam satu kata, sumur, sumur, sumur. Sejak malam itu, desa mulai dihantui, anak-anak menangis tanpa sebab. Bayi-bayi tidak berhenti menjerit setiap tengah malam, di rumah warga. Lampu sering mati mendadak, kucing dan anjing tiba-tiba menggonggong ke arah kosong, dan yang paling sering terdengar adalah suara rantai diseret di tengah malam, tok-tok, tok rantai digesekkan pelan, kadang cepat, suara tangisan menyusul, dan lorong-lorong di dekat klinik mulai terasa dingin. Bahkan di siang hari, malam ketiga, seorang remaja iseng bernama Dika menantang teman-temannya untuk mengintip ke dalam sumur tua di belakang klinik. Mereka ketawa-ketawa, bawa senter, dan rekam video, tapi hanya satu yang pulang, sisanya hilang, dan senter mereka ditemukan tergeletak tepat di bibir sumur, masih menyala. Video terakhir dari kamera ponsel menunjukkan sesuatu yang membuat warga membeku. Kamera merekam suara langkah tergesa. Lalu terdengar bisikan lirih, kalian mirip dia, kalian juga. Diam waktu aku diperkosa. Di akhir video, ada suara rantai diseret dengan sangat cepat, dan teriakan panjang, aku memang kembali. Tapi bukan untuk sekadar menakut-nakuti, aku kembali untuk membuat mereka merasakan sepi, takut, dan luka yang sama. Reno belum tahu aku hidup dalam bentuk baru, tapi dia akan tahu, akan kubuat dia berlutut, menjerit, dan menangis, seperti aku dulu, saat tubuhku membusuk dalam gelap, saat mulutku kehausan dan tak ada yang mendengar kini. Biar dia yang teriak, minta tolong, dan tak ada satupun yang akan datang menolongnya. Reno tak berubah. Sejak malam aku dibuang hidup-hidup ke dasar sumur itu, dia tetap hidup bebas, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa tertawa di warung kopi sambil menggoda perempuan lain. Tak ada satupun yang tahu kebenaran, tak ada yang curiga kepada warga. Dia bilang aku kabur ke kota,
kepada ibuku yang menangis berbulan-bulan. Dia pura-pura membantu mencari. Padahal tangan itulah yang mendorong tubuhku ke dalam kegelapan. Tapi sekarang, aku sudah kembali dan malam ini. Giliran Reno yang melihatku. Rumah Reno terletak di pinggir sawah, agak jauh dari pemukiman warga. Dulu aku sering ke sana. Waktu masih pacaran, masih polos, masih percaya cinta. Malam itu hujan rintik. Jam dinding menunjukkan pukul 2.33 menit dini hari. Angin menyapu daun-daun pisang di belakang rumahnya di dalam. Reno sedang terlelap, tapi alam bawah sadarnya mulai resah. Keringat dingin membasahi lehernya. Matanya berkedut. Ia mulai menggertakkan gigi dalam tidur, sebab jauh di dasar mimpinya. Ia mendengar sesuatu ceklek-ceklek-ceklek. Srek, 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 suara rantai diseret. Pelan, menggesek lantai. Lalu suara isak tangis pelan. Tapi penuh luka. Reno, aku kedinginan di sumur itu, sendirian, kau bahkan tak menoleh ke belakang waktu menjatuhkanku. Ia terbangun, nafasnya tersengal. Tapi saat membuka mata, kamarnya kosong. Hanya gelap dan jejak lumpur berceceran dari depan pintu hingga ke tempat tidurnya besoknya. Reno pura-pura tak terjadi apa-apa. Ia membakar kemenyan di pojokan rumah, melempar sesajen. Tapi malam berikutnya, aku datang lagi. Kali ini, aku muncul di cermin saat dia sedang mencuci muka. Ia menatap cermin dengan mata merah, dan di belakang pantulannya, aku berdiri. Suster berbaju putih kotor, dengan rambut panjang menutupi wajah, kakiku patah, berlumuran darah. Tanganku menggenggam potongan perban basah, leherku penuh lebam. Reno, malam ini, bukan cuma aku yang datang, mereka juga, yang dulu diam, yang dulu menutup mata saat aku dipaksa. Kami akan menjemput kalian, satu persatu. Cermin pecah seketika. Darah mengucur dari telinga Reno. Ia jatuh terduduk, ketakutan, seperti anak kecil yang melihat hantu di kolong tempat tidur. Tapi ini bukan mimpi. Aku nyata di desa. Sudah 3 orang yang hilang. Dika remaja yang tertawa melihat sumurku. Pak Warjo penjaga klinik yang dulu tahu tapi bungkam. Rani Dilan yang membiarkan Reno masuk malam itu, tanpa tanya siapa-siapa. Mereka semua ikut bersamaku sekarang. Suaranya kadang terdengar di malam hari. Teriakan tangisan. Dan satu suara perempuan yang tak pernah kau kenal. SSSTTT. Jangan bersuara. Dia lewat. Kalau kau lihat rantai diseret, tutup matamu. Kalau kau dengar isak tangis, berarti dia dekat. Malam itu, Reno lari dari rumahnya. Ia mengendap ke rumah kepala desa, lalu mengetuk pintu keras-keras. Pak, tolong saya Pak. Dia balik. Melati balik. Kepala desa hanya memandang dengan tatapan bingung. Sebelum sempat bicara, lampu rumah mati, gelap total, dan dari luar rumah terdengar suara rantai, srek, semakin dekat, isak tangis semakin jelas. Tiba-tiba, pintu belakang rumah terbuka sendiri, angin dingin masuk menerpa mereka. Lampu berkedip sebentar, lalu menyala, dan di dinding ruang tamu tertulis dengan darah, aku belum selesai. Sekarang semua warga panik. Sumur tua itu dikelilingi garam, bunga 7 rupa, bahkan dipanggilah dukun terkenal dari kota. Tapi tidak ada yang bisa mengusirku, karena aku tidak terikat pada sumur itu. Aku terikat pada dendam, dan dendamku baru akan selesai jika Reno merasakan apa yang kurasakan, dan percayalah, malam besok adalah malam terakhirnya. Ketakutan tak pernah datang tiba-tiba. Ia mengendap, menyusup seperti air rembesan yang pelan, namun pasti membasahi lantai. Sampai kau sadar kau telah berdiri di genangan dingin, basah, dan tak bisa lari. Dan Reno, dia mulai merasakannya. Sejak malam itu di rumah kepala desa, Reno tidak lagi tinggal di rumahnya. Ia tidur berpindah-pindah. Pernah tidur di masjid tapi azan subuh terdengar terbalik, dan ia mimisan selama 3 hari. Pernah tidur di rumah mantan pacarnya tapi di malam pertama, perempuan itu bermimpi dililit rantai dan lidahnya digunting satu persatu. Akhirnya Reno kembali ke rumah ibunya, berharap perlindungan doa seorang orang tua, tapi sayang, ibunya pun mulai diganggu. Bukan hanya mimpi, tapi luka sungguhan. Tangan ibunya lebam seperti diikat, lehernya memar seperti dicekik. Tiap pagi, ibu Reno menangis di dapur sambil membaca surat Yasin, meski bibirnya gemetar dan suaranya nyaris tak keluar. Kamu bohong ya, Ren, tentang Melati. Kamu bohong ya. Dia datang tiap malam. Duduk di pojok kamar, bajunya sobek-sobek, kaki dan perutnya penuh darah, dan dia senyum ke ibu,
Tapi matanya, matanya kosong. Reno membentak ibunya, lalu menangis sendirian di kamar mandi, dan saat air kran menetes, ia mendengar bisikan, "Ketakutanmu belum cukup, Reno, aku sabar, tapi aku akan datang, saat kau berpikir aku sudah hilang, saat kau tertidur. Itulah waktuku." Malam itu, Reno pingsan, dan saat ia sadar, ia sudah tidak berada di rumah, ia terbangun. Di sebuah ruangan lembab, lantai tanah berlumpur, bau darah dan karat menyeruak. Dinding sekelilingnya dipenuhi foto-foto dirinya bersama Melati, lusuh dan penuh goresan, dan di tengah ruangan itu, ada ranjang besi, dan di atas ranjang itu, ada tubuh Melati pucat, tak bergerak, tapi matanya menatap langsung ke arah Reno. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Reno? Bukan saat aku dibunuh, tapi saat aku sadar, semua yang diam adalah kaki tangan pembunuh itu." Tiba-tiba tubuh Melati bergerak, tangannya menyeret rantai panjang dari lantai, kakinya tetap lumpuh. Tapi tubuhnya meluncur seperti ular, mengarah ke Reno yang tak bisa berdiri. "Aku ingin kau merasa seperti aku, Reno." Tak berdaya, dikurung, dan dilupakan, Reno menjerit. Tapi mulutnya terasa terkunci. Melati makin dekat, rantai mulai melilit pergelangan kakinya. "Kau pernah tertawa saat aku menangis, bukan? Sekarang giliran aku yang tertawa saat kau menangis." Dan Melati tertawa pelan, serak, dan menyayat telinga. Tawa perempuan yang mati karena cinta, tapi hidup karena dendam. Reno terbangun. Dengan tubuh gemetar, basah kuyup oleh keringat dan darah di ujung kukunya, entah darah siapa, ibunya ditemukan keesokan harinya, tertidur selamanya. Matanya masih terbuka, dan dari mulutnya menetes darah hitam. Di dinding rumah, tertulis dengan darah, "1 selesai. Sekarang giliranmu." Desa gempar, penduduk mulai mengungsi, kepala desa pergi diam-diam, tapi Reno tak bisa lari, karena aku sudah di mana-mana, aku di mimpinya, aku di cerminnya, aku di setiap air yang diminumnya, dan saat ia mulai berpikir semua ini hanya mimpi buruk, aku akan datang dalam wujud paling nyata, dan waktu itu semakin dekat. Aku bukan lagi Melati yang dulu aku takut gelap, takut sepi, takut mati, tapi kini, akulah gelap itu sendiri. Aku adalah sepi yang menggema dalam doa-doa yang tak pernah dijawab. Aku adalah kematian yang menunggu di balik mata terpejam. Reno tak tidur malam itu, ia duduk meringkuk di pojok kamar dengan tubuh menggigil. Di tangannya ada tasbih, yang bahkan tak tahu ia baca apa. Di lantai, darah, bukan darahnya, tapi darah yang menetes dari loten. Cip, cip, cip. Darah itu jatuh pelan, menudai sajadah tua di dekat kakinya. Tapi bukan cuma darah, ada bisikan dari dinding. "Tak ada doa yang bisa menyelamatkanmu, kau sudah terlambat, Reno, terlambat untuk bertobat, terlalu cepat untuk mati." Reno menengadah, dan ia melihatnya, wajahku menempel di langit-langit. Terbalik, menyeringai, dengan mata hitam tanpa bola mata, dan luka besar membelah mulutku dari pipi ke pipi. Kepalaku perlahan berputar 180 derajat, dan saat itu, Reno menjerit tanpa suara. Dinding-dinding kamarnya mulai mengelupas. Dari baliknya, muncul ukiran merah. "Aku Melati, aku belum pergi." Ini bukan mimpi lalu doa yang ia baca. Tiba-tiba menjadi terbalik. Setiap kali ia mencoba membaca ayat suci, bibirnya seolah dikendalikan. Dan yang keluar adalah gumaman aneh, dalam bahasa yang bahkan iblis pun enggan dengar. Dan saat Reno mencoba keluar kamar, pintu kamarnya menghilang. Benar-benar hilang, hanya tembok, dan di tembok itu, bayanganku perlahan muncul, duduk menyamping, menggeser tubuh dengan tangan, menyeret rantai, menuju dia. Reno merangkak, menangis, memohon, "Ampun, Mel. Aku salah, aku salah." Tapi permintaan ampun tak akan membalikan waktu, tak akan mengeringkan darahku di dasar sumur itu, tak akan menghapus suara tulang kakiku remuk saat tubuhku dibanting ke dalam lubang, dan tak akan menghilangkan wajah puasmu malam itu. Reno, kau menikmati penderitaanku, sekarang biar aku nikmati rasa takutmu. Ketika pagi datang, rumah Reno hening. Tetangganya mulai curiga, karena tak ada suara dari dalam. Pintu terkunci. Saat mereka dobrak masuk, lantai rumah penuh darah, dan di tengah ruang tamu, Reno terduduk, memeluk tubuh sendiri, matanya kosong, bibinya robek, tangannya memegang sesuatu. Sebuah kain perban berlumur darah. Di seluruh dinding rumah itu, tertulis satu kalimat berkali-kali, "Melati belum selesai." Desa menjadi sunyi, orang-orang tak berani berbicara soal Melati.
Klinik tempat ia dulu bekerja ditutup, sumur itu ditutup. Beton, tapi suara rantai masih terdengar. Setiap malam Jumat Kliwon, dan siapapun yang mencoba menyebut nama Melati dengan nada meremehkan, akan melihat dinding kamarnya berubah jadi cermin. Dan dari balik cermin itu, Melati merangkak keluar. Setiap jiwa yang mati tidak wajar akan selalu kembali ke tempat di mana jiwanya ditinggalkan. Aku Suster Melati bukan hanya kembali untuk membalas. Aku kembali untuk mengambil apa yang direnggut dari tubuhku, martabatku, hidupku, rahasiaku, dan malam ini. Aku kembali ke tempat itu, sumur tua belakang klinik, tempat pertama dan terakhir aku melihat langit sebelum semuanya menjadi gelap. Reno dibawa paksa tangan dan kakinya terikat rantai. Tubuhnya diseret oleh 3 makhluk hitam tanpa wajah. Suara rantai itu bergema di sepanjang lorong klinik yang kini penuh lumut dan debu. Ia meronta, tapi sia-sia di depan mulut sumur. Ia menangis, ampun, Melati, tolong, aku bukan manusia waktu itu. Aku hilaf, aku takut, aku naku. Kau bukan manusia, Ren, dan malam ini, aku akan perkenalkan kau pada bagian terdalam dari diriku, yang juga bukan manusia lagi. Langit menggelap meski belum malam, angin berhenti, sunyi meraja, aku muncul dari balik pintu klinik, dengan tubuh penuh darah dan perban menjuntai, kakiku terseret, tubuhku tak lurus, tapi mataku tajam. Kali ini, aku tak datang sendiri, ada 6 jiwa yang ikut bersamaku, mereka semua saksi. Rani, bidan yang dulu menutupi kejahatan Reno, Pak Warjo, penjaga klinik yang membungkam mulutku dengan uang, 3 teman Reno yang ikut mengikatku malam itu, dan bayi kecilku yang tak pernah sempat kulahirkan. Ya, aku hamil, Reno, dan kau tahu itu. Dan itulah kenapa kau ingin aku hilang, agar aibmu hilang juga. Tapi sayang, arwah anakku belum selesai menangis. Lihat ke dalam sumur itu, Reno. Ia tak mau, tapi wajahnya dipaksa menghadap, dan di dalam sumur ada tubuhku, masih dengan seragam putih, perban, dan rambut terurai panjang, tapi tubuh itu bergerak. Bayanganku di permukaan tetap berdiri, tapi jasadku di dalam sumur perlahan mendongak, matanya kosong, mulutnya bergerak. Gantian, Reno, sekarang kamu yang turun. Tali tambang dilempar, tapi bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk menyeret. Tangan-tangan dari dalam sumur mencuat, menarik rantai Reno. Ia meronta, menjerit, tapi tidak ada yang datang, sebab klinik itu sudah ditinggalkan sejak 7 tahun lalu. Tak ada yang berani mendekat, kecuali mereka yang bersalah. Dan saat tubuh Reno ditarik ke dalam sumur itu, mendesis bau darah segar naik dari dasar. Airnya berubah menjadi merah pekat. Di bibir sumur, aku duduk, menatap ke dalam, menangis, lalu tertawa. Akhirnya, kau tahu rasanya di dalam sini, sendirian, basah, dingin, dan ditinggalkan. Malam itu, langit di atas desa Ciroyong berubah aneh. Awan bergerak melingkar, anjing-anjing melolong sepanjang malam, dan sumur belakang klinik tak lagi memantulkan suara. Siapapun yang berbisik ke dalamnya tidak akan mendengar gema, karena sudah ada yang menjawab dari dalam SSSTTT. Dia sudah kembali ke rumah. Dulu aku Melati, seorang suster biasa, penyayang, tertawa kecil kalau lihat anak-anak takut jarum suntik, menangis diam-diam kalau pasinku tak tertolong. Tapi sekarang, aku adalah rasa takut itu sendiri. Aku adalah luka yang tak pernah sembuh. Aku adalah kematian yang tidak sudi diam. Setelah Reno ditarik ke dalam sumur, desa Ciroyong berubah. Pohon-pohon layu dalam semalam. Ayam-ayam tak lagi berkokok, dan setiap bayi yang baru lahir menangis tak henti, menatap sudut ruangan yang kosong semua, yang pernah membisu atas kematianku. Mereka mulai melihatku, bukan dalam mimpi, bukan dalam bayangan, tapi nyata, di lorong rumah, di balik pintu kamar, di dalam kaca rias. Aku muncul dengan tubuh menjuntai, tulang menonjol, kulit robek, dan rantai yang tak pernah putus menggesek lantai. Kepala desa orang yang menyuruh tutup mulut waktu itu mati dengan posisi sujud, tapi mukanya terbalik, darah keluar dari telinganya, dan di tembok rumahnya tertulis dengan darah, Melati sudah bukan Melati lagi. Yang kalian kubur bukan tubuh, tapi amarah. Orang-orang berlari, bacaan-bacaan suci dipasang di tiap pintu, tapi tak ada yang ampun. Karena ini bukan sekadar gangguan, ini adalah penghakiman. Kalian biarkan aku mati tanpa suara sekarang.
Aku hidup dengan teriakan kalian, kalian diam saat aku diperkosa, sekarang aku akan buat semua mulut menjerit. Malam itu, di desa, semua listrik padam, langit memerah, angin diam, tapi suara rantai semakin keras dari sumur. Aku bangkit, tapi kali ini aku tidak sendiri. Tubuhku menyeret banyak bayangan. Arwah-arwah perempuan yang diperlakukan seperti aku, yang dikubur tanpa doa, yang mati karena mulut laki-laki tak tahu dosa. Mereka semua bangkit bersamaku. Kami tidak lagi berjalan, kami melayang, kami tidak mengendap, kami menyerbu orang-orang. Lari ke mesin, berdoa sekuat mungkin. Tapi saat mereka membuka mata, imam masih tergantung di langit-langit. Darah membentuk tulisan besar, Melati telah lahir kembali sebagai Emmu Erika. Aku berdiri di tengah desa, senyap. Tak ada satupun suara kecuali jeritan dari dalam rumah-rumah. Dan detakan rantai yang makin kencang, seorang anak kecil menatapku dari jendela. Tak tahu siapa aku, belum pernah bersalah. Aku hanya menatapnya. Dan tersenyum, lalu berbisik. Tumbuhlah jadi laki-laki yang tidak seperti mereka, atau aku akan kembali. Untukmu, malam itu, satu persatu lampu menyala lagi, tapi tidak ada yang berani keluar rumah, karena mereka tahu. Aku belum pergi, karena sekarang, aku bukan Melati yang dulu. Aku adalah bayangan yang kalian ciptakan, dan bayangan tak bisa kalian kubur. Setiap dendam punya ujung, tapi dendam sepertiku tak butuh pengampunan, hanya penuntasan. Dan malam ini, Reno akan menjadi tumbal terakhir. Ia masih hidup, tapi hanya tubuhnya, jiwanya sudah koyak. Sejak ditarik ke dalam sumur itu, Reno terjebak dalam dunia antara bukan hidup, bukan mati. Tangannya diikat rantai, kakinya membusuk oleh air, sumur wajahnya pucat, matanya tak sanggup menatap siapapun. Karena setiap kali ia menoleh, yang ia lihat hanyalah aku yang dulu ia gilas kehormatannya, aku yang ia kubur tanpa peti, aku yang ia kira bisa dilupakan. Malam ini, desa Ciroyong senyap. Tak ada ayam berkokon, tak ada anjing melolong, bahkan angin pun berhenti karena mereka tahu. Inilah malam penghabisan. Aku datang dengan tubuh kompang-camping, rambut menjuntai, penuh tanah kuburan. Perban berlumur darah menggantung di leherku. Dan langkahku bergesek pelan, tapi pasti. Aku datang sendiri, tak butuh pasukan, tak perlu arwah lain. Karena ini urusanku. Urusanku dengan Reno. Ia tergolek di dekat sumur, napasnya berat, tangannya memegang rosario, mencoba berdoa. Tapi lidahnya patah malam sebelumnya, karena menggigitnya sendiri saat melihat wajah bayiku. Ya, bayiku, Reno, yang kau bunuh bahkan sebelum lahir, yang semestinya tumbuh jadi harapan. Tapi kau jadikan alasan untuk menelanku hidup-hidup. Aku duduk di sampingnya, pelan, lalu memiringkan kepala. Apa kau ingat malam itu? Kau bilang aku cantik, kau bilang aku baik. Lalu, kau sobek pakaianku dan menertawakanku setelahnya. Aku menangis, Reno, tapi kau tertawa. Tanganku, yang sudah tak utuh, kini menyentuh dadanya. Jantungnya berdetak cepat. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya ketakutan saat tak ada yang menolongmu. Rasakan bagaimana rasanya didiamkan, difitnah, dikubur, sendirian, dalam gelap, dalam dingin. Sumur itu mulai bergemuruh, airnya mendidih, bayangan hitam bermunculan di sekeliling kami. Jeritan mulai terdengar bukan dari luar, tapi dari dalam tanah. Reno mencoba merangkak, tapi tanah menggenggam tubuhnya dari lubang sumur. Tangan-tangan kecil keluar, tangan-tangan bayi, semuanya dingin, semuanya menangis. Itu mereka, Reno, bayi-bayi yang dibunuh. Karena aibmu, karena dosa kalian, kau pikir cuma aku korbannya? Tidak. Kau bukan hanya membunuhku, tapi membunuh banyak harapan. Lidah Reno mulai melepur, matanya membelalak, ia teriak. Tapi suara tak keluar. Aku mendekatkan wajahku, lalu berbisik. Kematianmu tidak akan menyelamatkanmu, Reno, tapi penderitaanmu akan menyelamatkan yang belum bersalah. Dan kau akan tinggal di dalam sumur ini untuk selamanya. Tangan-tangan itu menarik Reno ke dalam lubang. Kepalanya terakhir terlihat, matanya memohon, tapi aku hanya menunduk, menyentuh tanah, dan berdoa. Bukan untuk keselamatannya, tapi untuk memastikan ia tak pernah keluar lagi saat tubuhnya hilang. Sumur itu diam, lalu pelan-pelan tertutup sendiri oleh akar, tanah, dan batu, seperti menelan dosa.
seperti menutup luka yang sudah cukup dalam. Aku berdiri, menatap langit, dan malam itu, untuk pertama kalinya, bintang kembali muncul di atas desa, karena dendam sudah diselesaikan, bukan dengan maaf, tapi dengan tumbal. 3 bulan setelah malam berdarah itu, desa Ciroyong perlahan kembali tenang, tak ada lagi suara rantai, tak ada lagi jeritan tengah malam, tak ada lagi sumur tua. Karena sumur itu, kini telah tertutup rapat, tertelan oleh tanah, tertimbun oleh akar. Seolah-olah tak pernah ada, warga mulai berani keluar malam, anak-anak mulai bermain di jalanan, bahkan suara azan kembali menggema dari masjid desa, semua tampak normal. Hingga suatu pagi, seorang pria dikenal datang ke desa, namanya Pak Hamdan, seorang dokter pensiunan dari kota. Ia membeli bangunan tua di ujung desa dan berkata, "Saya ingin bangun klinik di sini, biar warga gak jauh-jauh kalau butuh pengobatan." Bangunan yang ia maksud adalah klinik lama itu. Warga bergidik. Banyak yang menolak secara halus, "Pak, bangunan itu angker, udah lama dikosongin, ada cerita buruk di sana." Tapi Pak Hamdan hanya tertawa kecil. Cerita buruk tak bisa hidup kalau kita tak memberinya ruang di kepala. Ia membongkar puing-puing, membersihkan jamur, mengganti pintu dan jendela, dan satu persatu, lampu-lampu klinik itu kembali menyala pada malam pertama pembukaan klinik. Tak ada pasien, tapi Pak Hamdan bersikukuh tinggal di dalam. Katanya, untuk berjaga-jaga, tapi tengah malam, ia membuka buku laporan tua yang ia temukan di lemari kayu belakang klinik. Di halaman pertama, hanya ada satu nama tertulis, Suster Melati. Tak ada tanggan, tak ada catatan medis, hanya sebuah nama, dan tetesan tinta hitam yang menyerupai darah. Lampu klinik mendadak padam, angin dingin berembus dari ruang penyimpanan alat, dan terdengar gesekan rantai dari lorong. Pak Hamdan berdiri, matanya menatap ke arah suara, tapi lorong itu kosong, hingga ia memutar badan. Di belakangnya, ada ranjang pasin beroda yang bergerak sendiri. Di atasnya, seorang perempuan berseragam suster duduk membelakangi, rambut panjang, tubuh berbalut kain putih penuh darah, kaki terseret. "Kau yang bangunkan aku." Suara perempuan itu pelan, tapi menusuk telinga. "Kau hidupkan tempat ini, dan membangunkanku. Klinik ini hidup kembali, karena dendam belum benar-benar mati." Tiba-tiba ruangan berubah. Dinding yang semula bersih, menjadi lapuk. Darah muncul di lantai, jeritan terdengar dari dalam lemari alat, semua yang dibersihkan kembali kotor, dan Pak Hamdan tak pernah terlihat lagi. Keesokan harinya, warga yang penasaran mencoba masuk ke klinik, hanya menemukan ruangan kosong. Tapi di meja perawat, tertulis dengan darah segar, "Jangan pernah hidupkan apa yang sudah dikubur." Melati. Malam itu, lampu klinik menyala sendiri hingga pagi, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Karena mereka tahu, klinik itu hidup kembali, tapi bukan untuk menyembuhkan, melainkan untuk menjemput. Kau mungkin mengira semua sudah berakhir, bahwa setelah Reno ditelan sumur dan klinik itu terkunci kembali, arwah Melati akan pergi. Tapi kau salah, dendam tidak mati. Ia hanya menunggu giliran. Desa Ciroyong kembali sepi, bukan karena aman, tapi karena semua orang takut bicara. Anak-anak dilarang lewat dekat sumur tua yang kini tertutup rapat oleh beton. Warga menyimpan air dari sungai, karena air sumur terasa amis dan dingin, bahkan di siang hari. Dan klinik itu seolah tak pernah dibuka kembali. Tapi suatu malam, seorang remaja iseng masuk ke bangunan tua itu. Namanya Ilham, punya konten YouTube horor, ingin membuktikan bahwa Suster Nesot hanyalah mitos. "Bo, ini tempat katanya dulu ada Suster Melati. Kita buktikan ya." "Guys, gak ada apa-apa tuh." Ia menyalakan kamera, tertawa-tawa, berpura-pura ketakutan di depan pintu bekas ruang rawat, sampai tiba-tiba kamera terjatuh, gambar bergetar, dan dari balik kaca jendela yang memantul, muncul sosok putih menyeret tubuhnya dengan rantai berlumuran darah. Satu-satunya suara yang terekam, "Jangan pernah sebut namaku lagi." Lalu, kamera mati. Sejak saat itu, rumor berkembang. Setiap orang yang menyebut nama Melati di dalam area bekas klinik akan menghilang tanpa jejak. Tak peduli dia siapa, tak peduli apa niatnya, kutukan itu tidak peduli waktu, tidak peduli siapa korban selanjutnya. Karena Melati bukan lagi arwah penasaran, ia adalah bayangan dendam yang hidup di dalam tanah,
di balik kaca. Di dalam kepala mereka yang berani mengingat. Jika kau membaca cerita ini sekarang, dan sempat menyebut namanya dalam hati. Hati-hati, karena kutukan itu bukan cuma cerita, ia mendengar, ia melihat, ia menunggu, dan ketika kau sendirian. Malam ini, dalam gelap, dan terdengar suara rantai diseret pelan, jangan tengok ke belakang, karena bisa jadi Melati berdiri di sana, dan kau telah jadi tumbal berikutnya. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah ngalamin hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam, akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras. Dan jangan lupa, selalu waspada.